Selamat sore kepada para mahasiswa. Hari ini kita ingin melanjutkan mata kuliah hubungan industrial yang pada saat setengah semester telah diasuh oleh Ibu Yayu ya. Sekarang saya akan melanjutkan mata kuliah khususnya hubungan industrial ya. Pada saat sekarang hubungan industrial sangat dibutuhkan, bukan hanya pengusaha dan bukan hanya pekerja, tetapi juga masyarakat pun juga mengharapkan hubungan industrial ya, yang baik sehingga tidak mengganggu aktivitas di dalam suatu masyarakat ya. Begitupun juga dengan pemerintah ya. Hari ini yang akan dibahas yaitu mengenai masalah sejarah hubungan industrial Pancasila, tujuan dan landasan, mengatasi konflik ya, ketika posisi pekerja ya dalam hubungan industrial. Kelima adalah perselisihan hubungan industrial, dan keenam adalah perselisihan ya. Jadi perselisihan satu ya, yang kedua adalah penyelesaian ya. Jadi ada 6 topik yang akan kita bahas mungkin dalam 2 hari ya. Nah, topik pertama adalah sejarah hubungan industrial Pancasila ya. Hubungan harmonis ya merupakan hubungan yang konstruktif antara pekerja dan pengusaha. Karena apa? Kalau hubungan berbentuk destruktif ya hubungannya tidak akan harmonis ya. Karena dalam hubungan industrial itu adalah semangat win-win solution itu menjadi topik ya. Bagaimana suatu hubungan win-win solution itu akan meningkatkan produktivitas dan kelangsungan usaha demi kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Hubungan industrial ya atau hubungan industrial Pancasila itu dipengaruhi oleh sejarah ideologi kerja ya, dalam bentuk liberalisme dan komunisme. Jadi hubungan industrial Pancasila ini dipengaruhi oleh sejarah ideologi kerja, liberalisme dan komunisme ya. Jadi di situ bagaimana pengaruh liberalisme, pengaruh komunisme itu selanjutnya muncul adanya hubungan industrial. Jadi sejarah masa lalu itu akan selalu menjadi patokan ya, bagaimana mengubah hubungan industrial.
dari liberalisme, dari komunisme menjadi hubungan industrial Pancasila. Ya. Pada masa pergerakan, ya, serikat pekerja itu dipengaruhi, ya, lebih besar ke arah sosial daripada ke arah sosial ekonomi. Ya, apa buktinya? Ya. Pada masa pergerakan kemerdekaan, ya, pada masa pergerakan kemerdekaan, karena pengaruh dari penjajah atau perjuangan politik waktu itu, ya, maka hubungan industrial lebih banyak dipengaruhi masa-masa sosial politik daripada sosial ekonomi. Ya, jadi pada masa pergerakan kemerdekaan, ya, muncul, ya, bukan hanya sosial ekonomi, tetapi lebih menitik beratkan pada sosial politik. Ya. Ya, ini tercermin dari gerakan serikat pekerja, ya, di mana serikat pekerja atau pergerakan serikat pekerja itu tidak hanya bertujuan khususnya melindungi kepentingan anggotanya, tetapi juga bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Itu cermin bahwa pada masa pergerakan itu perjuangan ke arah kemerdekaan lebih diutamakan daripada perjuangan ke arah sosial ekonomi. Ya. Begitupun juga setelah kemerdekaan, pada periode kira-kira tahun 50-an, ya, di mana dalam pergolakan baik politik, ya, maupun bagaimana memperjuangkan, ya, mempertahankan kemerdekaan, ya, Indonesia telah melaksanakan demokrasi parlementer, ya. Di situ yang berlandaskan demokrasi dan liberal, ya. Maka hubungan industrial tidak luput dari pengaruh sisi politik tersebut. Ya. Jadi setelah kemerdekaan, ya, landasan demokratis, ya, liberal itu masih menjadi topik, ya, dan hubungannya pun juga dipengaruhi oleh sistem politik, ya. Hal ini tercermin dengan perkembangan bermacam-macam hubungan industrial yang berdasarkan satu, paham liberalisme, ya, dan yang mengikuti teori perjuangan kelas, artinya pengikut paham Marxisme. Ya. Penyelesaian perbedaan, ya, dengan jalan mengadu kekuatan antara pekerja dan pengusaha, ya. Penutupan perusahaan, pemogokan, dan pemaksaan kehendak itu menjadi gambaran-gambaran, ya, hubungan industrial pada saat itu, ya. Dalam hal yang sulit seperti ini, ya, bagaimana menciptakan kerukunan, kerjasama antar buruh dan pengusaha, jelas akan menemui kendala-kendala, ya. Diperparah lagi dengan adanya persaingan serikat pekerja dalam perusahaan, ya, itu. Jadi atas dasar peristiwa, atas dasar sejarah masa lalu,
ya baru mulai membaik ya pasca kegagalan pemberontakan G30 SPKI ya. Sejalan dengan pemerintah Orde Baru ya, pada waktu itu bertekad menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen terhadap aspek kehidupan bangsa. Ya, artinya bahwa tata kehidupan pergaulan di tempat kerja harus sesuai dengan isi dan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi alasan penting ya pengembangan hubungan industrial Pancasila itu satu, tekad pemerintah Orde Baru menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk setiap aspek kehidupan. Kedua, sejarah sebelum Orba ya, di situ sebelum Orba ya tahun setelah kemerdekaan sampai Orde Lama dan sebelum Orba ya. Ketiga, pembangunan ekonomi memerlukan suasana stabil, artinya stabil politik, stabil keamanan, dan lain-lain. Ya. Sehingga perlu ada jaminan ketenangan kerja dan berusaha. Ya. Keempat, atas dasar hal tersebut ya, atas pemerintah Orde Baru mengembangkan satu hubungan industrial yang disebut hubungan industrial Pancasila ya. Apa tujuan, landasan, pokok pikiran asas hubungan industrial Pancasila? Ya, Anda tahu ya, tujuan daripada hubungan industrial Pancasila adalah mensukseskan ya pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Ya, itu adalah pertama. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, ikut berperan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Ya, itu tujuannya. Landasannya apa? Ya, jadi saya akan ulang. Ya, tujuannya adalah mensukseskan bangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Kedua adalah berperan aktif ya dalam menetapkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian, menciptakan ketenangan, ketentraman kerja, dan ketertiban kerja serta ketenangan berusaha. Ya. Ini adalah yang awal-awal, meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajat dan martabatnya. Ya, itu merupakan tujuan. Di sini kita bisa melihat ya apa yang menjadi landasan hubungan industrial Pancasila. Ya, tadi sejarah telah mencatat dan menjelaskan bahwa landasan hubungan industrial Pancasila, landasan idenya ya Pancasila, artinya bahwa sila-sila dari Pancasila harus ditafsirkan dan diterapkan secara terkait ya satu sama lain secara utuh dan bulat
Ya, artinya tidak satu persatu, Trisila, Ekasila, dan lain-lain, ya, tapi bulat berdasarkan Pancasila sebagai penafsiran yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Semua perilaku dalam hubungan industrial Pancasila wajib ya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup. Ya, segala sesuatu harus didasarkan atas sila-sila 1-5. Ya, tidak boleh menyimpang. Terus apa landasan konstitusional? Ya, landasan konstitusional ya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, merupakan landasan hukum ya, dan sekaligus merupakan sumber hukum dari hubungan industrial Pancasila. Kenapa kok disebut sumber hukum? Iya, jadi segala perundang-undangan ya, peraturan hal yang sifatnya mengatur dalam kehidupan ya berhubungan ya dalam industrial Pancasila harus berpedoman pada hukum dasar tersebut. Nah, itu landasan konstitusional. Ya. Strukturnya kita ngikutin TAP MPR nomor 11. Ya. Artinya bahwa pola struktur pelaksanaan hubungan industrial Pancasila berdasarkan mengacu pada P4. Ya. Itu. Sedangkan landasan operasional daripada GBHN itu ya, jadi landasan operasional adalah GBHN ya. Itu serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang diatur oleh pemerintah di dalam program-program pembangunan. Jadi GBHN itu adalah garis besar haluan negara, di situ mengatur ya program-program dalam pembangunan. Ya. Apa yang dimaksud dengan hubungan industrial Pancasila? Berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menciptakan ya tujuan keamanan nasional. Tadi sudah dijelaskan ya, untuk keamanan nasional, stabilitas nasional, meningkatkan partisipasi sosial dan kelanjutan pembangunan ya, itu. Jadi hubungan industrial Pancasila pada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, peningkatan partisipasi, kelanjutan pembangunan ya, itu. Jadi dengan munculnya hubungan industrial Pancasila ya, maka pekerja, pengusaha akan terlindungi ya, karena didasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sedangkan pokok-pokok pikiran ya, yang ada di dalam ya, di dalam hubungan industrial, satu ya didasarkan atas keseluruhan sila-sila ya pada Pancasila secara utuh, bulat, tidak dapat dipisahkan satu sama lain ya, itu. Hubungan industrial Pancasila itu meyakini kerja bukan hanya sekedar mencari nafkah,
tetapi bekerja adalah sebagai pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa, atau bisa disebut sekarang bekerja sebagai ibadah, ya. Pokok pikiran yang ketiga adalah bekerja bukan hanya dianggap sebagai faktor produksi, ya, berupa bahan baku, mesin dan lain-lainnya, tetapi sebagai manusia pribadi sesuai harkat dan martabat dan kodratnya, ya. Hubungan industrial Pancasila itu pengusaha bekerja tidak dibedakan dalam keyakinan, politik, paham, karena berorientasi kepada kepentingan nasional, ya. Yang kelima adalah prinsip musyawarah untuk mufakat, ya. Musyawarah untuk mufakat itu sebagai pokok pikiran hubungan industrial Pancasila, ya. Itu menghilangkan perbedaan dan mengembangkan persamaan untuk menciptakan keharmonisan di dalam hubungan bekerja, ya. Hubungan industrial Pancasila itu didorong untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan hasil upaya perusahaan dapat dinikmati bersama, ya. Jadi bukan hanya dinikmati oleh pengusaha, tetapi dinikmati oleh pekerja maupun masyarakat di sekitarnya, ya. Itu. Terus asas-asas, ya, untuk mencapai tujuan hubungan industrial Pancasila, yaitu satu, asas pembangunan nasional. Jadi asas pembangunan nasional, ya, mungkin waktu itu adalah rencana pembangunan yang 5 tahun, ya, Repelita atau Pelita, yang tergantung dalam GBHN adalah asas manfaat, asas usaha bersama, kekeluargaan, asas demokrasi, dan adil merata. Jadi manfaatnya dirasakan bersama, usaha bersama, sehingga di dalam hal ini semua sama-sama bekerja, sama-sama berusaha. Kekeluargaan artinya segala sesuatu dapat, ya, dirundingkan, ya. Demokrasi adalah kesepakatan, adil dan merata bahwa hasil daripada usaha itu akan dinikmati sesuai dengan porsinya masing-masing, ya. Ya, jadi tadi adalah asas, ya, pembangunan GBHN. Sekarang kita artinya ke asas kerja, ya. Tadi asas pembangunan nasional, ya. Sekarang adalah asas kerja. Asas kerja dalam tujuan itu, ya, didasarkan pada asas kerja, ya, yang hakikatnya terkandung dalam hubungan industrial Pancasila, menerapkan asas-asas, satu, kemitraan, ya, asas-asas kemitraan, ya. Asas-asas kemitraan di dalam hubungan industrial. Satu adalah mitra dalam proses produksi. Kedua, mitra dalam keuntungan. Ketiga, mitra dalam bertanggung jawab. Apa itu artinya? Ya, mitra dalam proses produksi, ya, artinya keduanya harus saling membantu dalam melancaran usaha, ya, membantu dalam kelancaran usaha, meningkatkan kesejahteraan, ya, dan produktivitas, ya, sehingga
pertama harus ada usaha yang lancar. Kalau usaha lancar itu akan meningkatkan produktivitas. Ya, sebenarnya tidak dibulak-balik ya. Ya, harusnya ada urutan gitu ya. Kelancaran usaha akan bisa meningkatkan produktivitas. Produktivitas meningkat akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan maupun pengusaha. Ya, di situ. Tadi adalah kemitraan di dalam produksi, ya, proses produksi. Sekarang adalah kemitraan di dalam menikmati hasil atau keuntungan. Artinya bahwa hasil perusahaan, ya, hasil perusahaan itu harus dinikmati, ya, secara bersama-sama dengan bagian yang layak dan serasi. Ya, jadi hasil keuntungan bukan dimiliki oleh pengusaha, tetapi juga dimiliki oleh pengusaha dan pekerja, ya. Dan mungkin juga lingkungan di dalam pekerjaan. Ya. Yang ketiga adalah mitra bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya tanggung jawab ini adalah kepada masyarakat, pekerja atau keluarga, dan bertanggung jawab kepada perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja. Ya, kita telah sampai pada kemitraan. Ya. Sekarang kita akan bisa melihat, ya, bagaimana sikap mental, ya, dan sikap sosial di dalam hubungan industrial Pancasila. Dalam sikap mental, ya, dan sikap sosial itu adalah satu, gotong royong. Itu dikenal bahwa masyarakat Indonesia senang bergotong royong. Ya. Sikap mental dan sosial adalah toleransi dan tenggang rasa. Nah, ini patut dipertanyakan, apakah sampai sekarang itu toleransi masih bisa kita pegang, ya. Ya, karena sekarang muncul adanya intoleran, ya. Dan rasa terbuka, ya, membantu dan dalam pengendalian diri, ya, ini yang sedikit-sedikit muncul, ya, adanya ketidakpuasan dalam arti bahwa pendapat orang, bahwa hasil kerja orang, ya, itu kadang-kadang tidak memuaskan, ya. Jadi intoleransi muncul. Pihak pemerintah harusnya berperan sebagai pengasuh, pembimbing, pelindung, yang mendamaikan atau sebagai pengayom, pihak yang bersangkutan di dalam proses produksi, ya. Itu. Jadi sikap mentalnya adalah gotong royong, tenggang rasa, toleransi, dan lain-lain. Sebaliknya bagi pemerintah adalah sebagai pelindung, pengasuh, pembimbing, pendamai, ya, dalam proses produksi, ya. Dan serikat pekerja bukan hanya sebagai penyalur aspirasi, ya,
tetapi wajib ya membawa kaum pekerja berpartisipasi dalam tugas pembangunan nasional. Ya. Jadi kalau sekarang kita bisa melihat Ketua Serikat Pekerja tidak memberikan solusi, ya, ada yang mengharuskan pekerja demo, sedangkan pimpinan serikat pekerja di rumah enak-enak. Ini yang membuat ya pekerja tidak terkendali dalam mengenai masalah tersebut. Ya. Pihak pengusaha itu di samping diakuin sebagai hak-haknya, ya, juga mempunyai kewajiban memberi andil secara konstruktif, ya, terhadap peningkatan kesejahteraan, membina asas manajemen yang baik dalam rangka pembangunan nasional. Ya. Kita lanjutkan, ya. Kalau tadi asas, terus sikap mental, sikap sosial. Sekarang bagaimana mengatasi konflik kepentingan dengan hubungan industrial? Untuk mewujudkan hubungan industrial Pancasila, perlu diciptakan kondisi dan suasana yang menunjang kepada terlaksana hubungan industrial Pancasila lewat sarana-sarana, ya. Pertama adalah bipartit, kedua adalah lembaga kerjasama tripartit, ketiga adalah kesepakatan kerja bersama, ya. Terus keempat adalah kelembagaan penyelesaian perselisihan industri. Kita akan ulang lagi bahwa untuk melaksanakan hubungan industrial Pancasila, ya, kita harus menciptakan kondisi suasana, ya, dan aman, ya. Itu lewat sarana-sarana lembaga kerja sama bipartit, ya, antara karyawan dan pengusaha. Lembaga kerjasama tripartit itu forum, ya, antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, atau lewat kesepakatan kerja bersama, yaitu merupakan kesepakatan bersama yang sangat penting dalam mewujudkan hubungan industrial dalam praktek sehari-hari, mewujudkan musyawarah untuk mufakat, ya. Sarana-sarana lain adalah lewat kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial. Meskipun lembaga kerjasama bipartit, tripartit, ya, telah dilaksanakan atau dibina dengan baik, dan kadang-kadang KKP telah diadakan juga, itu pun juga masih terjadi, ya, dan sulit untuk menghindari konflik, untuk menghindari perselisihan di dalam perusahaan, ya. Jadi sarana-sarana pun masih lengkap, tripartit, bipartit, ya, KKB, ya, kelembagaan perselisihan, penyelesaian perselisihan itu pun masih terjadi,
praktek-praktek ya yang sulit untuk dihindari, yaitu perselisihan. Di sini petugas perlu meningkatkan kemampuan integritas personilnya. Ya, sarana sudah lengkap, tetap saja ya terjadi ada perselisihan. Ya. Kelima, bagaimanapun juga sarana itu adanya pendidikan hubungan industrial, ya, agar falsafah hubungan industrial Pancasila itu dipahami, perlu disosialisasikan, ya, disosialisasikan lewat penyuluhan dan lewat pendidikan. Hal ini pun juga dilakukan kepada pekerja, pengusaha, dan aparat pemerintah yang terkait dengan hubungan industrial Pancasila. Ya. Dalam hubungan industrial Pancasila terdapat beberapa masalah yang sampai sekarang ya kadang belum terkondisikan dengan baik, yang masih berjalan. Ya, adalah masalah-masalah tersebut. Satu, masalah pengupahan, ya. Dua, masalah kondisi ketenaga kerjaan, dan ketiga adalah masalah pemogokan. Ya, kita akan kupas ya satu persatu ya. Apa yang menjadi masalah di dalam pengupahan? Ya, pengupahan itu ya merupakan masalah sentral ya dalam hubungan industrial Pancasila. Ya, sebagian besar perselisihan itu terjadi bersumber dari masalah pengupahan. Ya, karena upah itu menurut atau bagi pekerja adalah merupakan penghasilan. Diharapkan setiap tahun naik, yaitu harapan daripada pekerja, karena upah merupakan penghasilan yang tidak boleh dikurangi sedikit pun. Ya. Sedangkan bagi pengusaha adalah merupakan komponen-komponen biaya. Ya. Bagi pengusaha pun juga akan mengadakan atau menganalisis sebagai supaya bagaimana menekan biaya itu serendah mungkin, sehingga perlu dicari bagaimana sistem pengupahan yang betul. Perlu diciptakan sistem apa? Sistem pengupahan yang adil untuk menciptakan ketenangan kerja. Ya, di situ. Jadi masalah pengupahan ya itu menjadi pelik. Sampai sekarang pun ya terjadi pemogokan, dampak daripada upah ya yang menjadi haknya pengusaha, yang seharusnya tidak boleh tidak adil. Tapi bagi pengusaha bahwa upah merupakan komponen-komponen daripada biaya, sehingga bagi pengusaha akan bisa menganalisis di mana biaya yang naik itu perlu ditekan, sehingga ini terjadi perbedaan ya. Ini perlu dicari bagaimana sistem pengupahan yang baik ya. Apakah ini didasarkan
atas produktivitas atau per jam dan lain-lain. Sebenarnya secara produktivitas yaitu sudah cukup bagus ya, di mana produktivitas naik, pengusaha akan menikmati hasilnya dan pekerja akan menikmati tambahan-tambahan ya penghasilan karena ada peningkatan produktivitas ya, seharusnya itu bisa dijalankan ya. Tetapi dampak daripada pekerja yang sekarang itu sering terjadi pemogokan, apakah ini akan menciptakan produktivitas? Terang sulit ya. Bagi pengusaha pun tidak 100% bisa membayar ya, tidak setiap pengusaha itu 100% ya bisa membayar upah minimum ya. Jadi ada daerah yang masih memberikan upah di bawah upah minimum. Nah, posisi tenaga kerja, kondisi tenaga kerja itu belum menguntungkan ya, khususnya di pasar tenaga kerja ya. Artinya apa? Bahwa di pasar tenaga kerja itu penawaran tenaga kerja itu lebih besar dibanding dengan permintaan, sehingga akan muncul adanya pengangguran. Jadi ada sebagian yang tidak bisa terserap di dalam tenaga kerja atau terserap dalam pekerjaan, akan menimbulkan pengangguran. Dengan semakin hari, semakin tahun ya, tenaga kerja akan meningkat, tetapi permintaan peningkatannya tidak setinggi ya penawaran ya, sehingga dampaknya apa? Upah pekerja yang diterima sangat rendah ya, terutama pekerja lapis bawah. Oleh sebab itu perlu dikembangkan upah minimum ya. Jadi upah minimum itu tercipta di dalam hubungan industrial Pancasila itu untuk melindungi pekerja lapisan bawah. Oleh sebab itu, apabila upah rendah, maka akan sulit untuk berbicara khususnya mengenai hubungan industrial Pancasila ya. Jadi akan sulit. Karena apa? Tidak dalam menikmati hasil ya adil ya, dan sesuai dengan kemampuan ya. Karena upah yang rendah adalah tidak manusiawi. Oleh sebab itu konsep upah minimum yang ada perlu dipertahankan dan diawasi pelaksanaannya. Artinya dipertahankan itu tidak boleh menurun. Kalau naik itu tidak ada masalah. Pemogokan, mogok adalah legal dan itu hak pekerja dan itu dilindungi oleh undang-undang ya, diatur oleh peraturan. Akan tetapi pemogokan akan merusak hubungan pekerja dengan pengusaha. Pemogokan merugikan semua pihak ya, baik pekerja, pengusaha, maupun masyarakat. Itu perlu diselesaikan secara tuntas ya. Akan sulit ya, karena masalah pemogokan hubungan kaitannya dengan hak
Kalau hak belum terpenuhi akan muncul lagi, ya. Di dalam falsafah hubungan industrial Pancasila yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat, mogok bukan merupakan penyelesaian yang baik dalam menyelesaikan masalah, sehingga diupayakan di dalam rangka mencegah pemogokan itu, yaitu satu, bagaimana meningkatkan perkembangan tripartit, bipartit, ya, KKB atau kerja bersama, ya, penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadi itu perlu dilakukan, ya. Jadi dari hal itu maka sekarang kita akan menginjak ke posisi pekerja dalam hubungan industrial. Terjadinya unjuk rasa yang menuntut kenaikan upah demi kesejahteraan, PHK, tuntutan yang dibentuk dari SPSI, pengaduan sampai ke DPR adalah keadaan tersebut dapat merusak kondisi kerja dalam perusahaan, ya. Jadi hubungan harmonis tidak akan tercapai di dalam unjuk rasa, di dalam tuntutan, ya, di dalam hal-hal pemauupan, pengaduan sampai ke DPR, ya, itu akan sulit melaksanakan hubungan harmonis, ya. Pelaksanaan bipartit itu menjadi dasar daripada komunikasi awal, ya. Kalau hal itu dilaksanakan terus menerus, niscaya akan sulit, ya, artinya tidak akan sulit untuk mencapai keharmonisan, ya. Apa kehendak pengusaha, apa kehendak karyawan, ya, selalu dibicarakan, sehingga perselisihan di tempat kerja itu akan menjadi zero, ya. Tadi sudah dibicarakan, meskipun ada tripartit, bipartit, lembaga kerjasama atau KKB, dan ada panitia penyelesaian, ya, itu tetap masih ya namanya adalah kebutuhan atau tuntutan manusia itu selalu meningkat, sehingga perlu dicarikan semacam sistem pengupahan yang baik. Ada muncul UMR, UMP, ya, itu masih menjadi kendala, ya, sehingga muncul menjelang akhir tahun, ya, dan diawali dengan tuntutan, ya. Sekarang kita bagaimana posisi, ya, pekerja di dalam hubungan Indonesia, ya. Tadi sudah disebutkan bahwa bentuk-bentuk, ya, kenaikan upah, tuntutan, PHK, ya, pengaduan dan lain-lain. Peristiwa beruntun tersebut dapat mempengaruhi atensi calon investor asing, ya, yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.
karena setiap tahun pengangguran akan selalu meningkat, ya, apabila tidak ada investor-investor yang menarik, ya, pekerja-pekerja, ya, karena di dalam kenaikan, ya, 1% itu bisa saja akan menarik kenaikan atau akan mengurangi pengangguran, ya. Yang kedua, dengan adanya sering unjuk rasa, sering menekan upah dan lain-lain, ini dampaknya bisa, katakanlah, ya, bisa merugikan, ya, di dalam perdagangan, ya, khususnya pemberian GSP Amerika, ya, akan ditinjau langkahnya di dalam hal ini sudah menyalahi hak asasi tenaga kerja dan kurang diperhatikan, ya. Bila disimak dari kendala di atas, realitas perburuan sampai akhir, ya, pembangunan jangka panjang yang pertama terdapat beberapa kendala, ya. Ini masih membicarakan flashback, ya, karena belum adanya ketentuan undang-undang perburuan khususnya tentang pengupahan pada waktu itu, kurang efektifnya pengawasan, ya, dilaksanakan oleh Depnaker, sulitnya keterbukaan pengusaha, ya, menampung aspirasi tenaga kerja, dan belum melaksanakan demokrasi di dalam hubungan tenaga kerja, hubungan musyawarah dan mufakat, ya. Pertumbuhan industri tidak didukung upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, ya, itu dalam arti bahwa dalam pembangunan jangka panjang tahap pertama itu hal-hal tersebut belum dilaksanakan dengan benar, ya. Dari tujuan, ya, itu apabila tujuan-tujuan tersebut tidak tepat waktu, tidak bisa dilaksanakan dengan baik, ya, itu akan timbul perselisihan hubungan industrial, ya, di mana perselisihan atau hubungan industrial harmonis tidak akan menciptakan, ya, jadi hubungan yang tidak harmonis tidak akan menciptakan produktivitas maupun kesejahteraan, ya. Namun tidak mudah, ya, untuk menciptakan hubungan yang harmonis karena ada kepentingan yang berbeda antara pekerja dan pengusaha. Hal ini membuktikan masih banyak, ya, kasus-kasus perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja. Kita lanjutkan, ya, dasar-dasar dari Undang-Undang, ya, nomor 4 atau Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, ya. Perselisihan Indonesia disebabkan adanya perbedaan pendapat, ya, yang berakibat pertentangan antara pengusaha dengan pekerja. Jenis-jenis itu dibedakan menjadi, ya, 1. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja, dan pemutusan hubungan kerja. Kita akan lanjutkan.
Tadi ada empat jenis perselisihan ya, di dalam pekerjaan atau di dalam tempat kerja. Kita akan mengupas ya perselisihan hak. Perselisihan hak itu apa sih yang mendasari perselisihan hak? Ya, perselisihan hak itu timbul karena tidak terpenuhi hak buruh, ya, tidak terpenuhi hak buruh. Ya. Akibatnya adanya perbedaan pendapat atau penafsiran di dalam ketentuan peraturan perundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau ya perjanjian kerja bersama, yaitu muncul adanya perselisihan hak ya. Jadi hak karyawan ya di dalam ditanggapi oleh pengusaha itu karena ada perbedaan pendapatan dalam penafsiran ya. Kita ambil contoh, setelah diterapkan UMR, UMP dan lain-lain, ternyata pengusaha ya tidak bisa memenuhi. Sebenarnya UMP, UMR itu adalah hak daripada karyawan, tetapi di dalam hal ini pengusaha akan sulit ya memenuhi karena di dalam finansial atau di dalam keuangan tidak mencukupi ya, atau tidak berikan yang lain akibat adanya kerugian dan lain-lain ya. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan ini timbul karena adanya kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak atau semua pihak ya, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan normatif ya yang telah diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja sesama atau perundang-undangan ya. Karena tidak adanya kesesuaian pendapat ya, sehingga mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan di dalam perjanjian tersebut ya, karena tidak ada kesesuaian perselisihan kepentingan. Ketiga, ada perselisihan PHK atau perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan ya timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak ya. Hubungan tidak harmonis apabila salah satu pihak tidak menghendaki untuk terikat di dalam hubungan kerja ya. Jadi di sini tidak adanya penyesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan ya. Perselisihan antara serikat buruh ya, tadi perselisihan hak, perselisihan kepentingan. Ketika adalah perselisihan PHK dan keempat ada perselisihan serikat pekerja. Apa itu perselisihan pekerja? Perselisihan serikat pekerja antar serikat pekerja di dalam suatu perusahaan adalah perselisihan antar serikat ya, dikarenakan tidak ada kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban serikat buruh ya. Perselisihan antar serikat pekerja
atau serikat buruh dapat mengakibatkan perselisihan antara serikat buruh pada umumnya terkait dengan masalah keanggotaan. Ya, biasanya perselisihan antar perserikatan itu terkait dengan masalah keanggotaan. Kedua adalah perwakilan dalam perundingan pembuatan PKB, perjanjian kerja bersama, ya di situ. Jadi permasalahan-masalah anggota, ya. Kenapa terjadi masalah anggota? Bisa saja di dalam masalah keanggotaan, bisa anggota ganda, atau bisa saling mengklaim satu sama lain, atau juga masalah anggota itu karena itu prosentasenya keanggotaan itu akan mewakili dalam perundingan pembuatan, ya itu ya permasalahan-permasalahan ya khususnya di dalam keanggotaan, ya. Bagaimanapun ya perselisihan itu perlu adanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ya. Penyelesaian melalui perundingan bipartit merupakan perundingan antara karyawan dan serikat pekerja, ya, termasuk pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Ya. Hal ini berarti sebelum pihak-pihak yang berselisih mengundang pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka, harus terlebih dulu dalam tahap penyelesaian yaitu perundingan ya para pihak ya yang disebut dengan bipartit, ya itu adalah penyelesaian secara bipartit antara pengusaha dan pekerja. Perlu adanya tahap perundingan, ya. Perselisihan secara bipartit ya adalah wajar karena kedua belah pihak ya mencatatkan perselisihan pada instansi-instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, ya, dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan telah dilakukan. Penyelesaian melalui perundingan itu mempunyai kekuatan yang mengikat untuk menjadikan kekuatan hukum ya serta wajib dilaksanakan oleh para pihak ya setelah mencapai kesepakatan. Ya, penyelesaian bisa melalui mediasi ya. Dalam hal ini perundingan melalui bipartit tidak mencapai kesepakatan, ya. Mediasi hubungan industrial merupakan penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, PHK dan perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan ya, yang ditengahi oleh mediator. Siapa sih mediator itu? Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai mediator yang ditunjuk oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan memberi anjuran tertulis kepada pihak yang berselisih. Ya. Ada 3 strategi yang diterapkan oleh mediator, yaitu strategi kontekstual, strategi substantif, dan strategi reflektif. Ya, kita akan bahas nanti. Ya, perselisihan ya selanjutnya bisa melalui atau lewat mediasi atau konsilasi, ya. Arbitrasi ya
pengadilan hubungan industrial. Nah, itu jadi penyelesaian perselisihan itu bisa lewat mediasi, konsilasi, arbitrasi, dan pengadilan hubungan industrial. Ya, saya pikir itu dulu. Kita akan selesaikan minggu depan, ya, karena masih banyak yang perlu dibahas, khususnya mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ya. Kepada mahasiswa yang ingin menanyakan bisa langsung lewat WA atau lewat email, dikirim ke saya dan akan saya bahas minggu depannya, sehingga ada waktu saudara untuk melihat hasilnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.